Shalom aleihim bisem Yesua HaMasiah. Assalamualaikum warahmani Isa Al-Masih. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Study. Kita akan membahas dalam bingkai toleransi, kita Indonesia, kita Pancasila, mengedukasi umat, ya Bapak Ibu Saudara, mengedukasi umat, kita harus mengedukasi umat di grassroots atau di bahasa gampangnya di kampung-kampung begitu ya. Tema kita kali ini ya tentang salat itu milik siapa. Ya Bapak Ibu Saudara, kita boleh membahas seperti ini dalam bingkai toleransi ya. Kita harus menjelaskan ke grassroots, salat itu sebenarnya milik siapa. Ya, bagi Anda yang non Kristen, ya, salat itu milik kami Pak. Ya nggak apa-apa, ya. Boleh kok Anda mengimani seperti itu, tapi kita edukasi gitu loh. Ya, oke. Di Alkitab tidak ada kata salat, tidak ada. Ya, Alkitab tidak mengenal kata salat. Ya, walaupun salat itu bahasa Arab sebenarnya paling pas ya, paling pas itu bahasa Arab salat itu. Berdoa itu kalau bahasa Arab disebut salat, ya. Doa itu salat ya. Karena Alkitab tidak ada kata salat, lalu pendekatan kita, pengertian salat kita mengambil seperti yang orang-orang non-Kristen persepsikan tentang salat, yaitu apa? Sujud. Nah, kalau sujud ada. Kalau kata sujud itu di Alkitab ada, ya. Alkitab menulis sujud dalam dua pengertian, yaitu yang pertama sujud mukanya cium tanah, lalu yang kedua sujud hadap atas. Ya, tangan menengadah, wajah menengadah, tangan juga begini, hadap atas. Di dalam Alkitab orang itu bisa sujud cium tanah kepada Allah, kepada Tuhan, kepada raja, kepada orang tua atau kepada siapapun yang dihormati, ya. Sujud mukanya sampai ke tanah. Itu hanya terjadi di era Adam sampai Yesaya. Perhatikan, era Adam sampai Yesaya, ya. Adam sampai Musa itu sujudnya ada yang cium tanah juga, sebenarnya sih nggak ada sih ya, karena sujud cium tanah pertama kali itu ditemukan di kitab Keluaran, ya. Artinya Adam sampai Musa sebenarnya belum mengenal sujud cium tanah, belum. Sujud cium tanah itu baru mulai Musa, era orang beragama. Musa sampai Yesaya, ya. Musa sampai Yesaya itu orang sujud cium tanah untuk Allah, untuk Tuhan. Sujud pada Allah, sujud pada Tuhan, cium tanah. Lalu setelah era Yesaya sampai sekarang ya, sampai kitab Wahyu lah ya, itu tidak ada sujud cium tanah. Jadi sujudnya Nabi Musa cium tanah, sujudnya Yosua, sujudnya Nehemia, sujudnya Esra cium tanah ya. Di dalam Nehemia 8 ayat 6 misalnya ya, Esra lagi khotbah lalu mengakhiri khotbahnya dengan kata amin gitu ya. Lalu semua jemaatnya sujud cium ke tanah untuk menghormati Allah, menyembah Allah. Sujud mukanya sampai ke tanah. Itu era Esra dan sebelumnya. Lalu di era Yesaya sudah tidak ada. Kenapa ya Pak? Di era Yesaya kok orang tidak lagi sujud cium tanah?
Sebab Allah sudah ngasih tahu. Di dalam Yesaya 66 ayat 1, Allah berkata, "Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku." Sejak saat itu tidak ada lagi orang yang sujud cium tanah. Karena Allah sudah ngasih tahu, aku itu ada di langit. Siapakah Allah yang mengatakan bahwa langit adalah tahtaku? Ya pokoknya kalau semua ada kataku itu berarti Yesus. Simpel toh? Langit adalah tahtaku, bumi adalah tumpuan kakiku. Semua perkataan langsung Allah yang memakai ku, aku. Artinya Allah itu Yesus. Ya. Jadi Yesus sudah menunjukkan atau memfirmankan, mengatakan bahwa aku ada di surga di atas. Sejak saat itu tidak ada orang yang sujud cium tanah. Mari kita lihat aplikasinya, kita aplikasikan ya. Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa di dalam Matius 26 ayat 39. Itu kira-kira Yesus sujud nggak? Sujud. Sujudnya cium tanah apa hadap atas? Nanti ditegaskan di dalam Yohanes 11 ayat 42. Yesus menengadah. Jadi tidak benar Yesus itu sujud cium tanah, tidak benar. Kalau pengertian salat Anda artikan sujud cium tanah, maka Yesus tidak salat. Tidak seperti salat yang Anda pikirkan. Karena Yesus tahu Allah itu ada di surga di atas. Oke. Sekarang misalnya Daniel doa di dalam Daniel 6 ayat 10. Dia doa, sujud, berdoa menghadap Yerusalem. Itu sujud cium tanah enggak? Iya. Daniel masih pakai kiblat. Ya, kiblatnya ke Yerusalem, ya. Sujud cium tanah, iya betul. Jika Anda mengartikan bahwa salat itu sujud cium tanah dan ada kiblat, maka Daniel melakukan salat seperti yang Anda pikirkan. Contoh lain misalnya ya termasuk Daud, termasuk yang lain ya, sujud di hadapan tabut perjanjian. Ya. Mereka sujud di hadapan tabut itu karena mereka belum tahu Allah itu sebenarnya ada di mana. Allah itu pernah memperdengarkan suaranya di tabut itu. Lalu ini di sini nih ada Allah ini. Tabut ini sakti, kesentuh mati gitu kan. Ya. Lalu mereka di sini ada Allah ini. Nah, lalu mereka sujud di hadapan tabut. Ya, sujud cium tanah, kiblatnya ya tabut itu. Nah, sekarang dengan pengertian seperti ini, jadi sebenarnya salat itu siapa yang pertama kali melakukan? Yahudi. Karena sujud cium tanah ditemukan di era orang beragama. Keluaran, Ulangan, Imamat. Ya, di kitab-kitab sebelumnya Kejadian nggak ada orang sujud cium tanah, nggak ada. Ya. Ya Bapak Ibu Saudara, jadi supaya kita paham. Jadi kalau yang Anda maksud sholat itu adalah cara beribadah ya, yang pakai sujud, pakai kiblat, maka orang yang pertama kali melakukan salat adalah orang Yahudi. Jadi salat itu sebenarnya milik siapa? Milik orang Yahudi. Ada berdoa, ada sujud cium tanah, ada kiblat. Kenapa Yahudi melakukan itu? Yahudi belum tahu Allah itu ada di mana. Setelah era Yesaya, Allah memberitahu, aku ada di langit. Lalu sejak saat itu tidak ada orang sujud cium tanah. Kita mengedukasi umat seperti itu ya. Oke, jadi valid ya, salat adalah milik orang Yahudi. Ya, ada doa dengan ada ritual atau gerakan-gerakan sujud cium tanah, tentu ada berdiri juga. Sekarang ini orang Yahudi menyisakan kalau ibadah itu gini. Ya gini-gini terus ya, salatnya gini. Ada yang
ada yang deket-deket ke tembok ratapan itu ya. Jadi kiblatnya sekarang tembok ratapan itu bukan sisa-sisa bait Allah, itu sisa-sisa pagarnya bait Allah. Bait Allahnya sih sudah diruntuhkan tahun 70 Masehi oleh tentara Romawi di bawah pimpinan Jenderal Titus. Nah, sekarang kita menginjak Kristen Arab. Apakah Kristen Arab juga sholat? Oh iya, dan ikutannya betul. Di situ ada ngaji, ada wudhu, ada jilbab, ada azan, ya. Sama Yahudi juga, Yahudi ada azan, ya, ada sholat, ya, ada kiblat. Nah, orang Arab Kristen atau Arab Nasrani lah ya. Kalau Arab Kristen itu mungkin ada atau belum, mungkin sedikit sekali ada ya. Tetapi kalau Arab Nasrani adalah termasuk Nasrani mula-mula ya. Itu sujud, wudhu, ngaji ya, apalagi jilbab iya, azan iya, ya. Jadi yang melakukan salat ya selain Yahudi adalah Kristen atau Nasrani Arab ya. Baik Nasrani Arab Barat, mulai dari yang pertama kali adalah Damsyik itu Damaskus ya. Damaskus itu ibu kotanya Syria lah di situ ya. Damsyik Syria, Lebanon daerah situ ya. Itu Nasrani mula-mula ya. Lalu berkembang nanti sampai Arab Timur di era zaman Khadijah dan Warokah. Ya. Khadijah, Warokah itu penyusun Alkitab terjemahan berbahasa Arab. Ya. Berarti dia Nasrani Arab Pak, betul ya, dia Nasrani Arab ya. Catatan sejarah ya. Anda bisa klik ke Google ya. Khadijah Warokah itu adalah Nasrani Arab ya. Salat enggak Pak? Salat ya. Jadi yang melakukan salat itu adalah, yang pemilik salat adalah, pertama itu adalah Yahudi, kedua adalah Nasrani Arab. Jadi salat itu adalah budaya lokal daerah-daerah Israel dan daerah Arab ya. Di luar Arab apakah ada Nasrani yang melakukan salat? Tidak ada, kecuali gereja-gereja cabang dari gereja-gereja Syria ya. Di Indonesia ada yang orang-orang lebih Arab dari orang Arab gitu, ngarab banget gitu. Itu melakukan sholat 7 kali. Ada gereja apapun namanya lah, apa ortodok atau apa kayak gitu ya, yang dia pikir ini gereja kuno, ini asli ya. Asli tidaknya bukan dari tampang kuno tidaknya ya itu memang Nasrani, disebut Nasrani Arab ya. Di situ jangan harap Anda mendapatkan Yesus Kristus Allah, nggak akan ada di situ ya. Tapi mencitrakan diri ini agama paling ortodok ini, paling kuno ya, kuno salahnya ya. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mengedukasi umat. Oh iya ya, kalau Anda sudah paham ya, saudara-saudaraku dari umat di luar Kristen, begitu Anda sudah paham, ternyata ada orang lain yang duluan melakukan sholat. Orang Yahudi sudah duluan melakukan sholat sampai hari ini. Soal beda-beda sedikit gerakannya, yes. Tapi pengertian sholat yang Anda sebut dengan pokoknya asal ada sujud, ada kiblat gitu. Nasrani Arab juga kiblatnya ke Yerusalem ya. Ya. Yang penting kan ada sujud sama ada kiblat, Pak. Itu yang disebut salat. Maka yang salat itu adalah milik Yahudi dan milik Nasrani Arab. Tapi kami juga salat itu yang namanya mengedukasi. Silahkan Anda sholat. Ya. Kami mengimani sholat, iya. Tapi Anda sudah paham sekarang. Ternyata ada orang yang lebih dulu melakukan sholat, yaitu Yahudi dan Nasrani Arab. Kalau Anda sudah paham ini, ya toh, maka tidak akan Anda mengatakan, hei umat Kristen, ya, Anda tidak sholat, tidak sunat, Anda kafir. Kalau Anda sudah paham bahwa ternyata sholat itu
miliknya Yahudi, sholat itu ternyata miliknya Nasrani Arab. Tapi kita juga sholat Pak, silahkan. Ya, jangan sampai seperti sekarang ya. Sholat itu cuma milik kami ya. Ya, jadi Matius 26 ayat 39, kalau Anda pikir Yesus sujud dan berdoa kepada Allah, lalu Anda pikir Yesus itu salat atau sholat, ya, itu tidak benar karena Yesus sholatnya tidak ada kiblat. Kemudian yang kedua, Yesus sujudnya tidak cium tanah. Kok tahu Pak? Baca saja Yohanes 11 ayat 42 ya, ketika mau membangkitkan Lazarus ya yang sudah busuk, Yesus doa menengadah jelas. Kenapa kok tahu? Karena Yesus tahu Allah itu ada di atas. Orang Yahudi sujud cium tanah ngadep kiblat karena belum tahu Allah itu ada di mana. Simple ya. Nasrani Arab juga belum tahu Allah itu ada di mana, maka sujudnya menghadap Yerusalem. Cium tanah. Ya. Nasrani, kalau Kristen tidak sujud begitu. Kristen lo ya. Beda Pak, Nasrani sama Kristen itu beda, di Alkitab jelas nulis beda kok. Nasrani itu ada di Kisah 24 ayat 5. Itu disebut sekte, yaitu yang masih mengira Yesus orang Nazaret, yaitu kelompok-kelompok Tritunggal dan penyembah segitiga kan berpikir Yesusnya masih gondrong, ya, tubuh berbolong-bolong, bolong di tangan, bolong di lambung, bolong di kaki, lalu masih sujud menyembah kepada Bapaknya. Ya itu kan Yesus manusia, Yesus orang Nazaret, maka disebut sekte Nasrani. Kristen 5 kali muncul di ayat Alkitab ya. Definisi Kristen adalah 1 Petrus 4 ayat 16. Memuliakan Allah dalam nama Kristus. Nama Kristus siapa? Yesus. Jadi Allahnya orang Kristen punya nama Yesus, betul. Cocok dengan Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat dan Tuhan kita itu punya nama Yesus Kristus. Dari kapan? Dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Nah begitu. Ketika Anda sudah memahami di level-level kampung-kampung sana, di grassroots ya, sudah paham, oke, ya, Anda melakukan salat silahkan, tapi Anda juga paham ada orang lain yang lebih dulu melakukan salat dan sampai hari ini masih melakukan salat. Soal beda-beda dikit gerakannya ya it's okay, tapi faktor utama atau ciri utama yaitu bahwa ada sujud, ada gerak-gerakan sujud ya. Lalu ada kiblat. Maka itu dilakukan oleh Yahudi sekarang sampai hari ini maupun Nasrani Arab. Ya. Salat, hadap kiblat. Saya tanya sama orang Nasrani Arab. Di Indonesia ada kok. Ya. Ada ya. Salat. Ngaji Pak, ngaji. Ya, berapa kali? 7 kali. Dasarnya apa? Ya nggak ada dasar. Ngarang semua itu juga. Pengajarannya juga ngarang semua. Nggak ada yang Alkitab ya. Allah itu tiga hakikat katanya. Bapa, Anak, Roh Kudus katanya. Kaleng-kaleng ya. Saya menyebutnya pendeta kaleng-kaleng ya, yang ditahbiskan oleh seseorang, oleh sinode ya. Pendeta kaleng-kaleng. Ada juga yang disebut abuna atau apa itu ya, kaleng-kaleng itu juga ya. Jadi ada yang disebut abuna, ada yang disebut romo. Kalau romo ini ke arah Katolik ya. Kalau abuna itu yang itu tadi, yang salat itu dasarnya apa ya? Dasarnya cuman budaya, kan salat itu budaya Arab. Kenapa di Indonesia tidak salat Pak? Lo Indonesia punya budaya sendiri kok. Orang tuh kalau doa kan begini di Indonesia. Ya, kalau ini sudah dipahami, Bapak Ibu Saudara, di grassroots sudah paham, maka tidak akan mungkin ya toh. Lalu di grassroots itu orang Kristen itu orang kafir, orang tidak sunat dan tidak salat. Kristen itu salat duluan, ya ngarap sana, tapi Indonesia enggak lah. Indonesia kan enggak mau pakai budaya Arab. Kristen Indonesia, Kristen yang lain enggak mau pakai budaya Arab. Ya.
Yang Kristen berbudaya Arab yang ngakunya Kristen padahal sebenarnya Nasrani, ya itu tadi yang salatnya 7 kali ada itu. Atributnya lebih Arab dari orang Arab, tak kasih tahu. Bahasanya juga banyak pakai Arab. Clear, Bapak Ibu Saudara, kita mengedukasi umat, terutama untuk para pemuka agama yang di kekristenan disebut pendeta, yang di luar Kristen entah apapun istilahnya, bisa buya, bisa gus. Tapi jangan cak, kalau cak itu masih ngerokok, masih kesambet ya, ngomongin politik itu cak ya. Kalau gus, gus itu masih ngerokok juga ya toh, masih ngerokok sambil khotbah ngerokok misalnya seperti itu. Kalau buya ya itu katanya level tertinggi, mestinya tidak ngerokok, tapi kok ada buya ngerokok, ya semoga segera tobat. Ya. Ya, kita nyatakan kebenaran, jangan takut Bapak Ibu Saudara, nyatakan saja kebenaran ya. Pak, nanti kalau dinyatakan kebenaran, kalau di kampung-kampung tahu bahwa sholat itu ternyata miliknya orang Yahudi, miliknya orang Nasrani Arab, nanti pada murtad. Enggak, kekristenan tidak punya tujuan seperti itu. Untuk seseorang itu mau beriman atau tidak itu tergantung Roh Kudus. Ya, jadi tidak ada misi dari kekristenan untuk apa, biarin dia pada murtad, pada tobat. Beritakan kebenaran, itu perintah ya, perintah Yesus ya. Beritakan saja kebenaran. Urusan nanti dia ini percaya atau tidak, itu urusannya Allah, urusannya Yesus sebagai Roh Kudus itu ya. Jadi Roh Kudus itu Yesus salah malu-maluin. Itu pendeta kaleng-kaleng itu ya, yang nggak paham bahwa Yesus itu Roh Kudus itu ya. Yesus itu Allah, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Roh Kudus, Yesus itu juru selamat. Makanya ada Roh Allah, Roh Tuhan, Roh Kristus, Roh Yesus gitu. Tapi nggak pernah ada Roh Bapa. Roh Tritunggal nggak ada, Roh segitiga kagak ada ya. Ya, pengajaran pendeta kaleng-kaleng itu yang mengatakan Allah itu 3 hakikat, 3 pribadi ya, ya segitiga ya, Tritunggal itu pendeta dan para, saya menyebutnya romo-romo ya, yang ngaku-ngaku romo kaleng-kaleng ya. Ya, Bapak Ibu Saudara, very clear ketika grassroots atau akar rumput atau di kampung-kampung sudah paham ya, sudah paham. Oh, kita paham sekarang ya. Kita melakukan sholat boleh, mengimani sesuai imanmu, lalu doanya Anda lakukan dengan sholat. Tapi Anda tidak akan lagi ngata-ngatain atau mengolok-olok orang Kristen. Oh, orang Kristen itu umat kafir yang tidak salat, tidak sunat. Ya, Yahudi sunat, Yahudi salat. Kafir itu yang berhak ngomong kafir itu Yahudi. Jadi kalau Anda teriak-teriak orang Yahudi kafir, orang Nasrani kafir, itu kafir, teriak kafir. Anda kan hanya karena belum paham aja. Ya. Yahudi itu sholat tapi nggak suka teriak-teriak. Nasrani Arab sholat tapi nggak pakai teriak-teriak, nggak teriak-teriak, keluar-keluar sana sini, pamer sana sini, enggak. Ya. Kita mengedukasi umat ya. Ketika kita sudah mengedukasi umat, oh iya ya, ada kan Buya yang mengatakan salat itu bukan satu-satunya yang paling utama. Ketika ini sudah kata Buya lo ya, jadi ada hal lain yang lebih utama ya, selain sholat. Kenapa Buya ngomong gitu? Karena Buya tahu sholat itu budaya ya, ya. Karena belum tahu ya, orang Yahudi melakukan sholat kan belum tahu karena Allah itu ada di mana. Sampai hari ini dia tidak mengakui perkataan Yesus Allah. Aku, semua kata aku kan artinya Yesus. Aku ya, langit adalah tahtaku. Nah, itu berarti tahta Yesus ya. Bumi adalah tumbuhan kakiku. Jadi mengedukasi umat ya. Jika definisi salat itu ada sujud dan ada kiblat, maka Yahudi lebih dulu salat daripada Anda, Nasrani Arab lebih dulu salat daripada Anda. Maka tidak benar kalau Anda mengatakan bahwa orang Nasrani itu
kafir tidak sunat, tidak salat ya. Nasrani salat Pak, Nasrani sunat Pak ya. Nasrani sih ya mungkin Nasrani nggak sunat sih, Yahudi yang sunat. Yahudi itu sunat iya, salat iya. Adzan itu semua, adzan wudhu, ngaji gitu ya, itu dilakukan semua, jilbab apalagi. Pada singkat dan clear, kita Indonesia, kita Pancasila itu mengedukasi umat ya, supaya di kampung-kampung ya itu terjadi pemahaman yang benar tentang sholat. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib, disyukuri, bersahabat dengan beda iman itu bisa. Kalau toh dalam kehidupan sehari-hari kita menghadapi kenyataan, loh kok keimanan kita tidak sama, ya nggak apa-apa, kita bisa hidup bersama-sama. Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Assalamualaikum warahmatullahi Isa Al-Masih. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, the only one God, Allah satu-satunya, Alfa Omega, dari sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin.